Yang terhormat Bapak Effendi Sirajuddin selaku Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Migas Indonesia. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Andes Yanyan M. Yani, MAN, PhD, selaku Guru Besar Studi Hubungan Internasional FISIP Unpad. Dan yang kami hormati Bapak Rum Ali, selaku aktivis pers mahasiswa 66. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kami ucapkan kepada seluruh peserta seminar nasional dengan tema Seminar Kebijakan Energi Nasional dan Kesejahteraan Rakyat, Kamis 16 September 2014 di Balai Syawala Universitas Padjadjaran. Sebelum itu, saya akan memanggil moderator kita pada seminar kali ini, yaitu Ibu Antik Bintari SIP/MT. Beliau merupakan Dosen Ilmu Pemerintahan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 30 Agustus 1975 dan riwayat pendidikan beliau yaitu S1 di Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad dan S2 Magister Studi Pembangunan ITB. Kepada Ibu Antik Bintari kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Harusnya sih kalau sudah dapat konsumsi semangat ya. Ini Pak Hadi. Ya, hari ini tentunya kita akan mendengarkan beberapa paparan dari beberapa narasumber yang tentunya luar biasa. Yang ini merupakan bagian dari sharing knowledge yang perlu sekali teman-teman mahasiswa, terutama yang saya tahu kalau BMFISIP itu progresif begitu ya. Jadi mudah-mudahan isu ini akan juga membangkitkan semangat mahasiswa untuk nanti pada saat waktunya memiliki potensi di parlemen ataukah di birokrasi, maka ini juga menjadi sebuah sumber pengetahuan dari awal. Untuk itu saya panggilkan terlebih dahulu beberapa narasumber kita saat hari ini. Itu saya panggilkan pada Bapak Effendi, Prof. Yanyan, serta Bapak Rum Ali untuk hadir bersama saya. Silakan. Baik, sebelum kita mulai, maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu para pembicara yang telah hadir di depan. Yang pertama saya perkenalkan Bapak Effendi, lahir di Sukabumi 5 November ya Pak ya? 5 November 1949, lulusan dari ITB Minyak tahun 74 dan Ekonomi UI. Pekerjaan saat ini adalah penulis, entrepreneur, serta chairman dan founder dari Asosiasi Perusahaan Migas Nasional sejak tahun 2006. Baik, serta saya pribadi menyampaikan beberapa informasi mengenai narasumber, tentunya kita akan masuk dalam acara utama berbicara seminar nasional ini berkaitan dengan temanya adalah kebijakan energi. Tadi telah disampaikan juga oleh Pak Hadianto bahwa ini adalah isu yang seksi ya kalau versi beliau gitu. Ya karena kalau versi laki-laki akan berbicara seperti itu. Ya, kalau versi saya ini sebetulnya adalah berbicara isu yang sangat sensitif dan merupakan sangat substansi bagi berkembangnya sebuah negara. Ada sebuah biasanya akan muncul sebuah hipotesis pada saat sebuah negara memiliki sumber daya alam yang luar biasa, terutama dalam konteks energi, maka memiliki signifikansi terhadap kesejahteraan atau kemakmuran. Tetapi realitasnya kita sendiri perhatikan bersama begitu bagaimana konteks di Indonesia itu keterkaitan tersebut tentunya menjadi banyak pertanyaan gitu karena tidak munculnya hipotesis tersebut begitu. Nah tentunya untuk memperjelas bagaimana alurnya kemudian sebetulnya aktor-aktor siapa saja yang berperan untuk mengembangkan energi di Indonesia kita akan dengarkan satu persatu. Yang pertama mungkin akan saya persilakan kepada Bapak Effendi untuk memberikan paparannya. Ini panel saja mungkin ya, jadi setelah Pak Effendi nanti kita akan dengarkan juga dari Pak Rum Ali dan selanjutnya dari Prof. Yanyan Muhammad Yani. Dipersilakan kepada Pak Effendi.
Jadi pertama saya sangat bergembira ya karena bisa ketemu sama mahasiswa. Karena saya meninggalkan kampus itu sudah 40 tahun yang lalu. Jadi ketemu mahasiswa jadi makin semangat gitu. Judul yang disodorkan ke saya itu saya terjemahkan kepada judul yang mungkin lebih seksi ya, yaitu darurat energi dan darurat politik. Ini bukan cuma sekedar istilah gitu ya. Jadi sebetulnya ya kalau kita bicara soal negara, Mukadimah Undang-Undang Dasar 45 menurut pengamatan saya ya dari beberapa konstitusi di dunia, Indonesia punya Mukadimah is one of the best in the world. Jadi mukadimahnya ini luar biasa gitu ya. Dan sangat universal. Dan ini kalau kita lihat di tulisan-tulisan yang saya kasih besar ya, itu kan sebetulnya membentuk suatu pemerintahan ya yang mensejahterakan rakyat dan juga mencerdaskan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia, dan yang paling akhir itu mengenai nilai-nilai Pancasila ya. Menurut saya ya, kalau kita amati alinea per alinea, memang secara nyata selama katakanlah sejak kita merdeka sampai sekarang memang banyak kemajuan ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat lagi kepada perbandingan dengan bangsa-bangsa yang sama dengan kita ya. Katakanlah Korea misalnya. Korea pada saat tahun 60-an itu kondisinya miskin dan bodoh kayak bangsa Indonesia secara umum ya. Tapi sekarang Korea dari sisi pendidikan one of the best in the world ya. Pernah ranking 1, pernah ranking 2, mungkin sekarang ranking 3 ya. Indonesia selama sejak tahun 60 sampai sekarang kita punya GNP per kapita itu kan 3.000-an. Korea itu di atas 30.000. Jadi kalau saya mau jujur ya, kalau kita benchmarking kepada bagaimana negara ini dikelola dibandingkan dengan bagaimana corporations dikelola, termasuk kejahatan-kejahatan kerah putih yang dilakukan oleh para elit ya. Saya berani mengatakan di sini bahwa efisiensi negara ini sebetulnya antara 10-20% saja. Jadi loss yang diakibatkan oleh tata kelola negara kita itu lebih dari 80%. Itu menurut hemat saya ya. Dan sumbernya itu adalah sistem politik. Jadi kalau dilihat semua ini apa yang ada di sini di Mukadimah ini, kalau kita cermati satu persatu ya, itu sedikit sekali yang dicapai oleh kita sejak kita merdeka. Dan itu dipenuhi dengan pertikaian-pertikaian politik dan membuat negara kita menjadi negara yang salah satu yang mungkin terkorup di dunia dan produktivitas penyelenggara negara sangat tidak efisien, low productivity state ya. Saya kira lanjut. Ini kita lihat it is nice on paper ya. 2010 kita lihat fossil fuel itu adalah minyak, gas, dan batu bara itu mendominasi sampai sekitar 80%. Kalau kita lihat skenario yang dikeluarkan oleh pemerintah itu sampai tahun 2030 itu juga tetap fossil fuel mendominasi. Coba lihat di situ minyak tetap 30%, batu bara 30%, gas 25%. Yang di luar fossil fuel yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luar biasa selama 100 tahun terakhir itu hanya sekitar 15-20% saja. Jadi ini pengamatan yang saya lakukan selama 30 tahun terakhir ya, energi kita itu tidak ada perkembangan yang berarti gitu. Jadi there is no improvement at all practically gitu. Secara walaupun ada kemajuan tapi malah sekarang
mengarah kepada darurat energi. Nah, saya mau nyampaikan ya pengertian darurat energi. Ada krisis energi, ada darurat energi deh. Kalau krisis energi itu artinya ada masalah di energi deh. Tapi kalau darurat energi itu artinya kalau kita tidak tangani secara baik, itu akan bisa mengakibatkan sumber energi kita menjadi tidak tersedia dan bisa menimbulkan kerusuhan sosial dan kemudian bisa mengancam keamanan negara dan at the end akan mengancam kelangsungan negara. Jadi serius darurat energi itu ya. Kenapa begitu? Saya mau perlihatkan. Lanjut. Nah ini saya ada pemikiran yang saya tuangkan juga di buku saya ya. Agar supaya ke depan itu kalau bisa impor kita jadi nol gitu ya. Bahkan penggunaan BBM itu kalau bisa tidak usah digunakan untuk bahan bakar tapi untuk industri sehingga kita hasilkan nilai tambah yang tinggi bagi negara. Nah, apa sebabnya saya bilang darurat ya? Pertama ya, kalau kita punya katakanlah 3 liter 3 liter BBM gitu ya. Itu sebetulnya mungkin banyak yang belum tahu ya. 2 liter itu sebetulnya kita impor. Jadi statement bahwa kita itu negara kaya minyak itu sebetulnya tidak benar gitu ya. Jadi kita mengimpor 2/3 daripada kebutuhan nasional kita. Amerika itu setengahnya. Kalau Cina juga sama dengan Indonesia 2/3. Kemudian India, Jepang ya. 5 negara pengimpor minyak terbesar dunia itu adalah Amerika, kemudian Cina, kemudian Jepang, India dan Korea. Dan kita adalah pengimpor nomor 14 gitu ya. Bersaing dengan 200 negara di dunia untuk memiliki minyak, untuk memenuhi kebutuhan ekonominya gitu. Nah, ini sayangnya ya, karena kita punya sistem migas dan energi kita tidak dikelola secara baik ya, itu kita hanya bisa bertahan 2 atau 3 minggu. Bahkan kemarin kira-kira 4 bulan yang lalu dari Badan Pengatur Hilir yang mengatur soal BBM, dia mengatakan ke saya, Pak, bukan 3 minggu Pak, itu teorinya. Yang available sekarang di stok kita BBM itu cuma tahan seminggu. Nah, coba kita lihat, coba kita perhatikan perspektif energi dunia sekarang dah. Itu kan krisis di Timur Tengah kan berlangsung sekarang dah. Perang Shia Sunni, yang Sunni di backup oleh Amerika dan Israel ya. Kemudian yang Syiah di backup oleh Iran, kemudian Cina dan Rusia. Itu kalau sampai perang itu menjadi perang regional, itu mengakibatkan Indonesia bisa kolaps setiap saat. Ini tidak main-main gitu ya. Serius gitu ya. Karena kita cuma bisa bertahan seminggu. Tidak usah 2/3 daripada minyak kita ya. You lihat aja SPBU, maaf saya ngomongnya pakai you ya. Kebiasaan, saya dulu pernah kerja di perusahaan asing jadi kebiasaan ngomong. Itu kalau SPBU pengalaman kita ya. Di Nusa Tenggara, lebih-lebih di kampung saya di Makassar ya. Itu kalau BBM terlambat 1 minggu tidak masuk di SPBU, itu potensi rusuhnya sudah kelihatan ya. Jadi ya bisa bayangkan kalau misalnya BBM tidak masuk, tentara kita sama polisi kita kan paling 900.000 tuh. Kemudian itu akan terjadi kerusuhan yang sifatnya masif di seluruh Indonesia. Kalau dulu ya gejala di Ambon maupun di Palu itu tentara bisa dikirim ke sana dah. Tapi kalau migas we don't have any experience at all ya. Kalau migas ya, itu kerusuhan menyeluruh masif di seluruh Indonesia. Karena kerusuhan di Jawa harus ditangani juga kan. Jadi kita tidak bisa kirim tentara keluar Jawa.
Dan ini serius gitu. Dan ini untuk yang muda-muda, yang mahasiswa, saya kira perlu menyadari ini dan melakukan langkah-langkah yang kira-kira bisa ia lakukan memperbaiki keadaan sesuai dengan ia punya bidang. Nah, apa itu keterampilan dan sebagainya gitu. Kemudian lanjut. Saya kira dilanjutkan angka-angka teknis, saya kira tidak perlu ya. Kita itu konsumsinya 1,8 tahun depan. Kita impor itu 1,4 juta barel per hari. Ya bisa bayangkan enggak? 1 barel itu 1 drum. Ya bayangkan masuk bensin ke Indonesia 1,4 juta drum per hari. Dan itu kalau kita kasih ke uang, itu nilainya kira-kira sekitar 70 miliar dolar ya, 700 triliun. Kita punya APBN kan cuma berapa? 2.000 triliun dah. Itu sudah hampir setengah daripada APBN. Jadi ini masalah serius. Jadi kalau kita bisa nolkan kita punya impor BBM, kita save hampir 1.000 triliun. Hampir setengah daripada kita punya APBN. Itu yang saya usulkan ya, sebetulnya dari 70% yang transportasi itu, 70% itu jatuh kepada orang-orang yang punya uang gitu ya. Jadi dalam kaitan kepada asas keadilan, saya mengusulkan, dan saya sudah publikasikan ini di website saya revolusiindonesia.com ya. Kemudian website saya juga apa itu Entrepreneur State 2020 Gmail ya. Itu banyak posting saya mengenai rinciannya. Bahwa harga BBM itu kalau untuk orang-orang yang punya uang gitu ya, itu dinaikkan aja 50% dari harga Pertamax gitu. Jadi untuk orang yang punya uang gitu. Tapi untuk rakyat kecil, jadi subsidi BBM itu harus dipertahankan. Kemudian saya mengusulkan kepada Pak Jokowi bahwa ya harus tunjukkan dulu dong pekerjaannya kepada rakyat, sehingga rakyat mempunyai kepercayaan gitu ya. Karena tsunami yang akan sangat berat bagi Indonesia nanti kalau minyak impor itu tidak ada. Pemerintah yang akan datang memerlukan backup rakyat supaya rakyat tidak ribut gitu. Kalau Jokowi menaikkan harga minyak untuk yang di bawah, bukan harga minyak yang jadi masalah, tapi harga barang-barang. Jadi rakyat kecil ya, itu kalau barang-barang naik, dia sudah di sini, naik, dia tidak bisa napas gitu. Jadi jatuhkan beban itu kepada yang kaya-kaya gitu, kepada pemilik kendaraan pribadi, katakanlah roda 4 gitu ya. Ini secara umum dulu. Itu kalau dinaikkan 50% ya, negara akan bisa mendapatkan pendapatan ekstra sekitar 200 sampai 300 triliun. Why don't we do that first? Give the load to the rich people, bukan kepada yang miskin gitu ya. Kemudian yang kedua, semua kendaraan BBM itu dihentikan aja produksinya. Kenapa kita sampai sekarang kok dibiarin terus produksi, bahkan ada mobil murah BBM? Itu kalau bahasa arogannya very stupid ya. Jadi maaf ini agak kasar gitu. Jadi tapi bagaimana dengan pabrik-pabrik yang ada di Indonesia ya, suruh aja mereka produksikan apa itu kendaraan BBM-nya, tapi suruh untuk ekspor. Yang dalam negeri harus pakai mobil listrik, mobil gas, sehingga kita tidak dihantui oleh 2/3 yang kita impor yang kalau hilang setiap saat kita bisa rusuh gitu ya. Dan kalau saya sih karena sudah umur 65 tahun ya, yo yang masih muda, your future deh, you have to say something deh. Jangan cuma melihat tapi say something and do something. Saya kasih guide-nya mengenai bagaimana di Indonesia dan di dunia. Ini yang saya ceritakan ini gejala dunia ya, bukan cuma di Indonesia. Dunia persis sama, exactly the same. Kemudian itu jalan tol ya. Di Korea sejak tahun 80-an itu tidak ada lagi jalan tol ya. Itu mesti di stop aja semua itu pembangunan jalan tol gitu ya. Yang harus dibangun itu adalah mass transportation, karena kalau dibangun jalan tol itu kendaraan pribadi akan makin banyak sehingga BBM makin banyak. Padahal BBM sejak 2013 sudah mulai turun produksinya di dunia ya.
Jadi worldwide the oil production start declining. Dan dengan penduduk yang 20 tahun lagi akan jadi 10 miliar, this become disaster. Gitu. Kemudian yang berikutnya ya, convert semuanya ke listrik dan bahan bakar gas. Gitu. Kemudian diwajibkan, dulu kan ada himbauan untuk menggunakan produk hemat energi. Ya. Kalau sekarang dulu cuma himbauan. Sekarang menurut saya pemerintah harus tegas, diharuskan. Karena risiko is very serious. Ya. Jadi lanjut. Kemudian ini proyek, pasti ingat itu proyek 20.000 megawatt listrik tuh. Itu kan sudah 10 tahun lebih. Itu hasilnya cuma 10%. You lihat bagaimana efisiensinya negara ini. Dah. Dan why that happened? Because of the political system is too corrupt and too kalau bahasa Indonesianya terburuk dan terkorup. Sistem politik kita ini jelek sekali dari kacamata rakyat. Gitu ya. Saya lagi nyusun buku bersama Pak Rum. Ini kawan juga kayak kakak saya juga ya. Merancang sistem negara dan sistem global ke depan bukan cuma untuk Indonesia tapi for the world ya. Karena sistem politik yang turun dari trias politika itu sudah is out of date dan that create problem for the people ya. But they make the rich become richer and richer, the poor poorer and poorer ya. Tidak adil gitu. Kemudian ini targetnya zero BBM dan zero konsumsi. Maksudnya zero konsumsi itu bahwa kita pakai BBM untuk menghasilkan devisa. Ini ada gejala yang saya mau beritahukan ya, karena saya sudah 40 tahun lebih di industri minyak ya. Saya pernah kerja di perusahaan asing Amerika, kemudian saya jadi entrepreneur juga sudah hampir 40 tahun. Jadi semua perusahaan-perusahaan asing yang diakhiri kontraknya diserahkan kepada perusahaan nasional, semuanya produksinya itu naik, semuanya tanpa kecuali. Tapi you know what happened di dunia? Hampir semua negara di dunia mengikuti konsep Indonesia di dalam production sharing contract. Itu genius idea dan itu dia punya pencetus adalah Soekarno ya. Itu diikuti oleh hampir semua negara di dunia sehingga minyak itu menjadi berdaulat oleh negara. Tadinya dikuasai oleh the Seven Sisters, itu perusahaan-perusahaan minyak. You know what happened? 93% cadangan dan produksi minyak di dunia sudah dikuasai oleh perusahaan-perusahaan nasional. But paradoks ya, in Indonesia kita yang menjadi gurunya sistem perminyakan dunia itu kemudian secara, kembali lagi saya pakai istilah yang kasar gitu, very stupid. Kita kembali melepaskan sistem yang dituangkan dalam Undang-Undang 871 Pertamina ya. Itu mengganti dengan undang-undang yang sangat liberal dan menurut saya bodoh sekali gitu. Karena tidak ada negara pun di dunia yang membiarkan semuanya itu dikontrol oleh global gitu. Jadi selalu harus ada keberpihakan. Dan ada mitos yang menurut saya keliru ya, yang menyatakan bahwa negara itu kalau dia jadi regulator dia tidak boleh jadi operator. That is wrong. Negara-negara yang kayak Cina, kemudian banyak negara di dunia ya, itu dia kayak Prancis sekarang banyak perusahaan-perusahaan swasta itu diambil alih oleh negara karena kapitalisme menurut saya itu sudah melangkah terlalu jauh ya, sehingga sudah sangat merugikan kepentingan publik. Itu harus diregulate. Kalau you baca ilmu ekonomi itu ada sebetulnya negara ya, kalau kita baca kesejahteraan tadi Pak Hadianto sempat singgung negara kesejahteraan. Itu sebetulnya masalahnya masalah produktivitas kan sebetulnya tuh.
how to bring prosperity and justice for all people. Itu adalah produktivitas. Jadi bukan soal kapitalisme, bukan sosialisme, tapi soal produktivitas. Nah, jadi persoalannya sekarang how to bring productivity for the nations and for the state gitu. Lanjut. Indonesia itu 23 miliar sudah kita produksikan selama 100 tahun. Kita sekarang sisa 3 miliar kira-kira kita punya di minyak itu ada istilahnya cadangan terbukti deh. Sudah sisa 3 miliar, ya, artinya sudah sisa 10%. Kok masih ragu-ragu itu untuk diakhiri dan diserahkan kepada perusahaan-perusahaan nasional. Nah, ini kembali lagi very stupid ya. Semua perusahaan nasional menghasilkan produksi yang lebih baik pada saat diserahkan dari perusahaan asing. Ini saya kasih contoh Pertamina di lapangan yang dulu saya kerja. Waktu diambil dari asing itu 22.000. Sekarang produksinya 41.000. Ya. Belum Medco Energy dari 15.000 jadi 70.000. Jadi ini yang saya mau sampaikan juga tadi. Ya. Ini terutama teman-teman di sekolah politik gitu. Sebetulnya dunia dari zaman imperialisme klasik abad ke-16 sampai hari ini itu dikendalikan oleh kekuatan global. Jadi kalau kita merancang sistem negara atau sistem politik negara, kita harus perhatikan itu. Bagaimana caranya nih? Kita di semua sektor dikendalikan oleh kekuatan global. Ya? Karena itu adalah insting daripada seorang entrepreneur, daripada seorang kapitalis. Kalau bisa kita kuasai semua, kenapa kita mesti bagi-bagi? Ya. Greedy deh. Saya sendiri juga entrepreneur. Dan memang sifat itu ada. Tapi karena kita punya rasa tanggung jawab kepada bangsa dan negara, kita harus hentikan itu. Dan bagaimana caranya? Negara yang harus mengatur itu. Tidak boleh pasar itu dibuat bebas. Ya. Karena once you make everything free, itu yang kuat yang akan makan semuanya. Ya negara harus mengatur. Jadi saya tegaskan di sini sistem politik atau darurat energi, darurat pangan, darurat APBN, ya, darurat moral dan korupsi yang istilahnya Pak Jokowi ditangani dengan revolusi mental. Sebetulnya bukan cuma revolusi mental, revolusi energi, revolusi pangan, revolusi APBN, bahkan yang paling penting dari semuanya ini, dari keempat yang saya sebutkan tadi, itu adalah revolusi politik. This existing political system in the world is very bad. It is not good for the people, but this is good for corporations. Dan negara harus melakukan itu. Dan siapa yang bisa merubah itu? Cuma rakyat. Tidak ada kekuatan satupun yang bisa mengubah semuanya ini kecuali rakyat yang bersatu. Nah ini mahasiswa FISIP saya kira harus banyak menyimak gitu ya. Jangan menyimak cuma masalah-masalah domestik. Yuk juga menyimak. Makanya buku saya hampir semuanya bukan hampir semuanya, semua buku saya itu selalu berorientasi global. Karena supaya kita ya kasarnya tidak dibodoh-bodohin. We have to be smarter. Kita tidak boleh nyala-nyalain Amerika atau siapapun dari luar karena kita dibodoh-bodohin. Siapa suruh kita bodoh, dah? We have to be lebih pandai dari yang lain gitu. Dan kekuatan itu hanya kepada rakyat. Jadi saya kira itu, nah mengenai minyak tadi ya, itu harus dikembalikan itu Undang-Undang 871 sama Undang-Undang 44 tahun 61 tahun 60. Karena yang sekarang itu adalah produk daripada ada institut LSM Amerika yang namanya National Democracy Institute. Itu imperialist tulen itu Pak. Jadi semua undang-undang kita termasuk undang-undang dasar kita. Jadi jangan karena undang-undang kita ada 80 undang-undang yang dihasilkan selama reformasi itu semuanya hasil produk imperialisme global. Untuk apa? Untuk supaya mereka bisa bebas mencaplok supaya semua sumber daya ekonomi kita. Kalau sistem yang kita terapkan dengan undang-undang
40 amandemen dan sebagainya, itu baunya kan sebenarnya bau imperialisme global, liberalisasi dan sebagainya. That is wrong, itu konsep yang keliru untuk Indonesia ya. Karena dengan demikian pemerintahan kita itu akan menjadi lemah. Sentral daripada kekuasaan itu ada di mana-mana. Sisa diadu domba aja kita, sehingga kita menjadi lemah. Ya, kita lihat perbankan kita 70% dikuasai oleh asing. Minyak kita masih dikuasai asing 70%. Pertambangan kita, yang paling basic pun air sudah dikuasai sama asing. Ya, ini this is crazy. This is crazy. Kalau saya sudah berbicara dengan beberapa pihak, termasuk yang dari luar negeri deh, dari Denmark, dari Eropa, dari Amerika, ngomong aja kita sebagai kawan. Dia bilang your concept is true. Jadi di Amerika pun ya, Obama tidak berdaya oleh Kongres. Kongres apa yang kendalikan? Partai Republik dan Partai Demokrat. Kedua partai itu dikendalikan oleh siapa? Walaupun dibilang Demokrat itu suara rakyat, no, that's nonsense. Both of them dikendalikan oleh kekuatan uang gitu. Sehingga semua proyek-proyek transportasi massal, semua proyek-proyek konversi ke listrik dan gas di Amerika tidak pernah jalan Pak selama 50 tahun terakhir. Why that happened? Sementara Amerika mengimpor minyak yang terbesar di dunia sekarang, number one is Amerika. Karena lobby daripada corporations minyak, corporations mobil, dan juga kenapa mereka perang di Timur Tengah itu? Ya sekalian ngambil minyak, sekalian jual senjata. Tadinya saya pikir itu keliru gitu ya, artinya cuma mitos tadinya. Tapi setelah saya baca buku, maaf ini nanti dikira sombong gitu ya, ratusan buku, hampir 1000 buku, itu akhirnya saya punya kesimpulan deh, itu ternyata benar. Jadi itu bukan mitos deh. Sistem politik di dunia juga kayak begini dipertahankan selama sekian puluh tahun. Itu juga bukan mitos untuk itu yang terbaik bagi rakyat. It is wrong. It's not good for the people sih ya. Tapi dipertahankan karena mengendalikan kekuasaan politik di berbagai negara di dunia, termasuk di Eropa dan sebagainya. Itu ada kekuatan uang. Jadi sistem politik kita itu sudah tidak relevan lagi. Terus ini itu ya, lihat situ. Ini pergerakan minyak di seluruh dunia. Itu ada Selat Hormuz di situ, Pak. Di Hormuz itu ya, yang lewat di situ hampir 20 juta barel minyak per day. Itu kalau perang di situ, itu kan Iran. Itu setengah minyak dunia hilang karena tidak bisa lewat, terus muter. Itu Indonesia akan mengalami kerusuhan. Dan this will happen, might happen at any time. We don't know kapan, kita tidak tahu kapan ya. Jadi mestinya pemerintah Jokowi ini harus taruh energi sebagai prioritas nomor 1. Lanjut. Nah ini World Economic Forum 4 tahun yang lalu sudah ngomong nih, banyak negara akan kolaps akibat bukan karena energi, tapi karena minyak ini, secara khusus, bukan karena pangan deh. Lanjut. Nah Indonesia tidak siap, dah, karena kita the window ya, ini nih saya belum kasih tahu tadi. Dalam waktu 5 tahun ya, produksi minyak dunia yang 90 juta. Sekarang kan yang jalan diperdagangkan cuma setengah. Tapi 5 tahun akan datang minyak itu cuma tersedia 25 juta. Ya. Dan itu yang 25 juta tidak cukup untuk 5 negara yang tadi saya sebut. Ya. Jadi Indonesia hanya punya waktu 5 tahun untuk bisa berbenah-benah untuk bagaimana tidak tergantung pada minyak impor. Dan menurut saya dengan sistem politik yang skenario chaos kayak sekarang, it is impossible. Impossible. 10 tahun energi listrik bisa hasilkan cuma 10% yang direalisasikan. Tuh. Jadi kita tidak siap, toh. Lanjut. Nah, saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Nanti mengenai politik, saya kira Pak Rom dengan Pak Yan yang bisa menguraikan. Dan saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kasar ya. Dan saya terima kasih atas diberikan kesempatan ya. Terima kasih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 1
pemaparan yang sangat menarik, informasinya sangat luar biasa kalau menurut saya pribadi. Jadi kita sudah masuk darurat energi. Tadi sudah dijelaskan sangat detail bedanya krisis energi dengan darurat energi. Jadi ini cukup, kalau film itu sudah masuk tahapan film horor gitu. Jadi horor ya Pak ya. Jadi sudah tidak ada lucu-lucunya, kayaknya agak sulit untuk tertawa harusnya pemerintah. Silakan mungkin untuk diskusi saya buka bagi teman-teman mahasiswa sekalian yang ingin lebih paham atau ingin tahu, silakan. Oke, mungkin untuk terming pertama 4 orang dulu deh ya. Ya satu yang kerudung hitam, yang kerudung toska, terus kemudian yang kotak-kotak, sama yang paling belakang yang kacamata. Nanti ya selanjutnya. Silakan sebutkan nama dan ya asal-usul. Yang singkat dan padat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenankan saya untuk mengajukan pertanyaan. Nama saya Nina Herlina dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Rusia. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan sudah dijelaskan bahwa negara kita itu sudah darurat dalam segala hal. Nah, otomatis kita sebagai generasi muda ingin melakukan perubahan. Tetapi menurut hemat bapak-bapak yang ada di depan saya, sebenarnya masalah utama yang harus dibenahi dan hal pertama yang harus diperbaiki dari kita itu apa? Kemudian langkah yang tepat yang harus kita lakukan sekarang apa? Karena kan katanya pemuda sekarang adalah pemimpin di masa yang akan datang. Nah, supaya kita bisa menjadi pemimpin yang baik di masa yang akan datang, seperti apa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Aprilia dari Fakultas Pertanian. Berbicara tentang keadilan sosial itu sesuai dengan Pancasila yang kelima, dan itu juga dijabarkan pada Undang-Undang 1945 yang ada salah satu pasalnya yang menyatakan bahwa anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Yang ingin saya tanyakan adalah pernyataan daripada salah satu pasal daripada Undang-Undang 1945 tersebut tidak sesuai dengan kenyataan pada saat ini. Terus apakah kita harus, menurut Bapak, sudah sejauh mana sebenarnya penerapan daripada Undang-Undang 1945 ini? Mengingat banyak sekali orang yang kecewa dengan politik Indonesia yang sekarang tidak sesuai dengan Pancasila, landasan dasar Indonesia. Setelah itu yang ingin saya tanyakan adalah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan sehari setelah itu undang-undang kita disahkan yaitu Undang-Undang 1945. Dan pada saat itu juga Pancasila merupakan landasan dasar Indonesia. Disingkat saja, Pak. Oh iya, tetapi hal-hal tersebut mulai goyah. Banyak orang-orang yang berpikir untuk mengganti daripada politik kita ini. Bagaimana pendapat daripada Bapak, haruskah kita bertahan dengan landasan kita yaitu Undang-Undang 1945 atau mengubahnya dengan lebih baik? Terima kasih. Oke, baik. Itu agak melebar sebetulnya ya pertanyaannya. Silakan mungkin yang baju kotak-kotak. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bertanya. Perkenalkan, nama saya Usep Pauji dari jurusan Ilmu Pemerintahan. Nanti disebutkan saja ditujukan pada siapa ya? Iya, ditujukan kepada Bapak Effendi. Oh, Bapak Effendi. Ya. Tadi di sana dibahas bahan bakar digunakan untuk industri saja, dialihkan untuk industri. Sedangkan sebagian besar pemilik industri di Indonesia merupakan asing gitu ya Pak. Tadi Bapak memberikan pernyataan kalau dialihkan ke industri itu memberikan income kepada negara gitu ya. Sedangkan income ke negara itu kan sedikit. Sedangkan nanti pihak asing itu akan mengeksplor lebih besar-besaran. Apakah itu tidak termasuk masalah yang baru gitu Pak? Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan satu penanya lagi untuk sesi pertama. Oh ya, nama saya Hairul Anwar Dayat, saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP. Ya.
dengan adanya pengelompokan kubu politik yang ada saat ini, yaitu koalisi Merah Putih dengan koalisi Indonesia Hebat, itu apakah berpengaruh besar kepada kesejahteraan sosial di masa mendatang? Jadi penanganan kesejahteraan yang ada di Indonesia. Ya, terima kasih. Ya. Sedangkan dari masing-masing kubu pasti ada kepentingannya masing-masing. Ya, terima kasih. Ya, baik, sudah bisa saya tangkap. Mungkin yang pertama, silakan Pak Effendi terlebih dahulu. Terima kasih. Tadi sebetulnya yang banyak saya jelaskan kan masalah problemnya dah. Dan saya tadi berani mengeluarkan statement bahwa sistem politik di Indonesia bahkan di dunia ya itu sudah harus ditinggalkan. Nah, ini menjawab 4 pertanyaan ini saya pikir bagus saya jawab secara keseluruhan gitu, karena ini berkaitan. Pertama saya jawab secara tegas ya, bahwa Undang-Undang Dasar 45 kita mukadimahnya itu brilian ya, tapi batang tubuhnya itu sama sekali tidak relevan. Demikian juga dengan Undang-Undang Dasar banyak negara, sebagian besar negara di dunia itu sudah tidak relevan sama sekali. Karena apa? Karena perpolitikan dari negara itu praktis sekarang dikuasai hampir seluruhnya oleh pemilik uang dan oleh korporasi. Kenapa begitu? Karena seorang pebisnis ya, kalau dia menjalankan bisnis biasa, yang paling sederhana kan kasih masuk uang di bank, dapat 6% per tahun kan. Kalau dia masuk ke bisnis itu ada kriterianya, itu di atas 15% rate of return, kira-kira gitu ya. Itu kalau masuk ke politik, itu dia bisa dapat keuntungan 10 kali lebih besar, bahkan lebih besar dari itu. Jadi orang bisnis masuk ke politik untuk mencari uang, jadi bukan lagi berfungsi untuk mensejahterakan rakyat gitu ya. Nah, sekarang saya kasih bagaimana sebetulnya kuncinya gitu ya. Saya kasih statement yang kontroversial di sini ya, supaya kita semuanya berpikir. Sebetulnya wakil rakyat itu tidak dibutuhkan, sebetulnya ya. Bahkan DPR itu tidak dibutuhkan. Nah, ini yang saya sebut di dalam buku saya ya. Itu ada yang ada di Gramedia sebetulnya, ini bukunya. Yang ini. Ini versi Inggris, jadi saya sebarkan ke berbagai negara, tetapi di Indonesia ada versi Indonesianya, ada di Gramedia. Jadi gini, saya kasih gambaran. Ini yang disampaikan tadi oleh Bapak Profesor kita itu memperluas wawasan. Tapi yuk, kalau tidak pandai-pandai ya, sama yang saya alami selama 10 tahun terakhir, kita bisa makin bingung. Nah, bagaimana kita memanfaatkan data-data yang tadi disampaikan sebagai opportunity. Itu kita lihat fenomena ya. Eropa dan Amerika ini kan selama 20-30 tahun terakhir kan dia turun merosot. Tapi Cina dalam 30 tahun ini, bahkan tahun ini atau bulan ini, Cina menjadi negara superpower nomor 1 dunia dengan GDP sekitar 17 triliun poin 6 ya. Kalau Amerika sekarang ya, itu dia punya GDP itu sekarang 17,4 ya. Jadi negara nomor 1 di dunia ekonominya adalah Cina sekarang. Sementara di Cina itu kan tidak ada pemilihan umum ya. Kemudian partainya cuma 1 partai negara ya. Tapi disebut oleh Barat sebagai diktator. Di Barat ya dibilang katanya demokrasi ya. Tapi kemudian ya gap antara kaya miskin, ada yang disebut Gini coefficient itu besar sekali. Indonesia termasuk terbesar di dunia ya. Gap antara orang kaya orang miskin. Jadi setelah saya pelajari ya, supaya tidak bingung, saya mau sampaikan sekarang bahwa ada 5 syarat negara-negara itu selama 300 tahun terakhir, terutama selama 50 tahun terakhir, menjadi negara superpower atau negara maju di dunia. Yang pertama adalah politics productivity.
Jadi konsep negaranya itu bukan distributions of power, trias politika, tapi productivity. Ya, konsepnya itu. Jadi apa yang disebut dengan politics productivity, ya, dia punya undang-undang dasar dan undang-undang politik itu sedemikian rupa sehingga dia bisa menyaring, ya, pemerintahannya itu, baik di pemerintahnya maupun di parlemennya, itu adalah orang-orang yang terbaik di negaranya. Itu yang namanya politics productivity. Yang kedua, ya, ini pelajaran selama 300 tahun terakhir, ya. Dan ini kesimpulan saya, ya. Kalau lihat di buku tidak ada mungkin. Yang kedua itu adalah society productivity. Apa itu society productivity? Adalah produktivitas, itu tadi singgung sama Pak Profesor, ya, SDM. Itu bangsa yang maju itu syaratnya 3, ya. Satu, mereka pekerja keras. Nah ini juga di Pancasila kita sayang, ya. Di Pancasila itu tidak ada satupun kata-kata kerja keras, ya. Kemudian yang kedua, berotak cemerlang, ya. Dan ini tidak ada kaitannya sama agama, ya. Ini betul-betul scientific, ya. Ketiga adalah punya kejujuran dan punya integritas. Dari mana semuanya 3 ini diperoleh? Itu dari sistem pendidikan kelas dunia. Indonesia tidak punya, ya. Yang pertama tadi politics productivity, Indonesia tidak punya juga, bahkan yang terjelek, ya. Kemudian yang ketiga, syaratnya negara maju itu, ya, itu adalah dia mempunyai economics productivity. Dari mana economics productivity? Itu dari poin 1 dan 2 tadi, ya, yang biasa kita sebut dengan incorporated. Jadi antara pemerintah dengan dunia usaha dan apa itu kalangan riset dan sebagainya, ya, atau politisi, itu dia bekerja menjadi semacam iron triangle, ya. Itu yang disebut dengan economics productivity, ya. Kemudian yang keempat syaratnya itu adalah adanya keberpihakan nasional. Nah, ini yang kita mesti hati-hati, ya, membaca apa yang disampaikan sama Pak Profesor tadi, ya. Tidak ada satu negara pun di dunia, ya, tidak ada satupun, ya, selama 300 tahun terutama, ya, sejak adanya revolusi industri dan sebagainya. Kalau tidak ada yang namanya apa itu tadi saya sebut apa? Keberpihakan nasional, ya. Ada keberpihakan nasional. Jadi selalu mendahulukan national resources, ya, itu dikelola oleh kemampuan nasional. Selalu gitu. Cina, Korea, Jepang, semuanya gitu. Amerika, Inggris, Belanda bahkan, ya, selalu mengelola sendiri, dia punya resources. Sesudah mereka kuat, mereka kompetitif, sesudah itu baru mereka go global. Oke? Nah, itu yang syarat yang keempat. Dan itu dituangkan dalam bentuk juga incorporated, keberpihakan nasional. Jadi rakyat tidak diperlakukan hanya sebagai objek pembangunan, tapi rakyat adalah operator daripada pembangunan, yang kaya, yang menengah maupun yang miskin. Nah ini kalau kita melihat semua 5 faktor ini, ya, maaf mungkin kesannya pesimis, ya, hampir 5-5-nya tidak ada yang dipenuhi oleh Indonesia, ya. Dan kalau kita bertolak juga kepada pemikiran yang kita sampaikan ini, ya, sebetulnya agreement Indonesia mengikuti Free Trade ASEAN 2015 itu adalah totally wrong. Itu adalah move yang salah besar, gitu, ya. Karena Cina pun waktu dia mau masuk ke WTO, ya, itu dia perlu memperkuat diri selama 10 tahun lebih, ya, supaya dia punya ekonomi betul-betul kompetitif, baru dia masuk ke perdagangan di World Trade Organization yang pasar bebas, gitu, ya. Jadi dan di mana sebetulnya jalan keluarnya, ya, dengan benchmarking ini, ya, itu menurut hemat saya, ya, kunci daripada untuk keluar dari kebingungan di Indonesia ini dengan tingkat produktivitas penyelenggara negara yang begitu rendah, itu adalah mengkaji kita punya sila keempat Pancasila. Sila keempat itu kan menyatakan bahwa kita kerakyatan yang musyawarah mufakat setiap miring perwakilan. Jadi menurut saya, ya, setelah saya berdiskusi dan saya coba buka kembali bagaimana sebetulnya
risalah rapat di PP, PKI dan sebagainya, juga ada maklumat X antara Pak Karno dengan Pak Hatta mengenai bagaimana sebetulnya sistem politik di Indonesia gitu. Itu memang istilah wakil rakyat itu dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 menurut saya sudah harus dihilangkan. Jadi rakyat saja yang kemudian memilih langsung paket pemerintahan. Jadi kayak kasus Indonesia ya, gubernur, bupati, maksudnya presiden, menteri, gubernur sama bupati itu satu kali aja dipilih di dalam suatu yang saya sebut dengan paket pemerintahan dan program. Jadi rakyat memutuskan final apa yang akan dilakukan oleh pemerintah itu pada hari pemilihan umum, dan itu mesti disiapkan 1-2 tahun sebelum pemilihan umum. Kemudian partai yang kalah, tadi kan ada pertanyaan mengenai bagaimana ini koalisi sekarang kok jegal menjegal sehingga pemerintahan tidak jalan efektif nantinya ya? Karena Jokowi JK ini kan dia cuma pegang menterinya, bupati dan gubernur kan dipilih sendiri. Kemudian di DPR, MPR kan sudah dikuasai koalisi merah putih ya. Jadi menurut saya ke depan ya, itu yang akan duduk di pemerintahan ya dengan tanpa DPR itu tadi, pakai MPR saja. Itu partai yang kalah di dalam pemilihan umum tidak usah duduk dalam pemerintahan. Karena konsepnya adalah produktivitas. Jadi kita hanya menempatkan orang di pemerintahan itu adalah partai-partai yang terbukti mempunyai program dan tim kerja yang paling produktif. The second winner itu sudah tidak usah duduk dalam pemerintahan karena konsepnya bukan representative government, bukan wakil rakyat, tapi adalah productivity government. Tadi kan tadi sebut politics productivity, kemudian society productivity atau social productivity, kemudian economic productivity. Kira-kira itu yang garis-garis besarnya yang saya bisa jawab ya. Kemudian tadi ada pertanyaan mengenai BBM ya. BBM ini banyak negara sudah tidak menggunakan BBM untuk menyelenggarakan mereka kebutuhan energi. Negara yang paling sukses di dunia itu salah satu adalah Prancis. Prancis itu dia punya energi termasuk mobil, kendaraan umum, public transportation dan sebagainya itu sudah energi nuklir, hampir semuanya. Jadi negara ini tidak mengimpor minyak ya, kalaupun ada sedikit untuk kebutuhan industri. Jadi di negara-negara yang pandai ya, minyak itu dipakai sebagai feedstock industri. Dan saya memprediksikan berdasarkan hasil kajian banyak lembaga pengkajian dunia ya, dan saya setuju. Minyak itu kemungkinan 20-30 tahun yang akan datang, di samping dia sudah langka dan tidak tersedia, itu harganya juga antara 200-300 dolar per barrel. Jadi kalau itu terjadi dan kita masih punya minyak ya, itu kita akan dapatkan devisa untuk mengisi pembangunan kita misalnya itu. Saya kira itu yang penting. Kemudian anak-anak terlantar ini juga dipelihara oleh negara. Itu kalau kita negaranya maju, jangankan anak terlantar, seluruh rakyat Indonesia kita urus. Dan menurut saya nih, setelah ngomong dengan berbagai pihak, domestik maupun luar gitu ya, Indonesia itu bisa menjadi negara superpower loh. Kita bisa menjadi negara superpower, paling maju di dunia dan paling kuat, asal 5 syarat-syarat yang tadi disampaikan itu dilaksanakan dengan konsekuen. Dan bagaimana ini dilaksanakan secara tuntas itu hanya dengan kekuatan rakyat. Saya punya buku, saya baru baca dan saya baru beli ya, itu karangan World Bank ya. Dia menyatakan tentang transformasi bangsa dan negara, itu terbitan 2013 kalau tidak salah ya. Dia nyatakan bahwa negara itu hanya bisa melakukan transformasi total itu hanya dengan kekuatan rakyat. Tidak ada satu kekuatan lain pun yang bisa melakukan transformasi, baik pemerintahnya, baik parlemennya, baik politisinya, maupun baik partai politiknya. Ini studi ya, jadi hasil studi. Jadi kalau kita mau melakukan perubahan secara menyeluruh di Indonesia ya, bahkan di negara-negara yang rakyatnya jadi susah, jangan dikira Amerika Serikat itu rakyatnya senang ya. Saya kebetulan anak saya di sana dan warga negara Amerika. Itu orang yang gajinya 45.000 dolar per bulan itu juga susah loh. Karena semuanya serba mahal. Jadi keterjangkauan penghasilan kita itu jauh daripada penghasilan kita. Apa sebabnya ya?
Amerika ini satu contoh di mana korporasi itu betul-betul mendominasi. Tahun 70 Amerika pajak orang kaya itu 70% ke totalnya. Sekarang 30%. Di Eropa, negara-negara yang maju di Skandinavia, di Belanda dan sebagainya, itu pajak orang kaya antara 50 sampai 70%. Apa akibatnya di Amerika sampai pajak orang kaya turun dari 70% tahun 70-an sekarang menjadi 30%? Apa yang terjadi? Amerika berutang. Pemerintah Amerika berutang karena pendapatannya dari pajak orang-orang kaya kan berkurang. Sampai 1 sampai 2 triliun per tahun ya. Sehingga ada tulisan yang mengatakan bahwa Amerika itu bisa-bisa kolaps dalam periode sebelum 2020. Ada buku yang mengatakan Amerika kolaps 2016. Itu oleh pengarang yang sangat terkenal ya, dengan pernah membuat 25 buku mengenai politik. Saya kira itu aja yang saya bisa jawab supaya dapat kesempatan juga yang lain. Mudah-mudahan ini menolong. Terima kasih. Untuk yang masih penasaran bisa tanya emailnya, mungkin bisa nanti bertanya via email begitu. Dan mudah-mudahan bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Kita apresiasi kembali kepada seluruh materi. Saya mewakili yang di depan memohonkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ada hal-hal yang tidak berkenan, dan mudah-mudahan hal ini semua tidak menjadikan Anda patah semangat. Kita bersama-sama punya optimisme dan tetaplah berpikir merdeka. Terima kasih.